Eklesiologi. Eklesiologi adalah cabang teologi yang secara sistematis mempelajari asal-usul, hakikat, ciri-ciri khusus, dan perutusan gereja. Istilah ini dipakai pertama kali untuk ilmu pengetahuan tentang gedung-gedung gereja, yang kini mulai dipakai untuk istilah teologi tentang beluk gereja. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis igreja, yang artinya milik Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, kata gereja terdiri dari dua istilah, yaitu ordah yang artinya memanggil dan edah yang artinya memilih atau menunjuk atau bertemu bersama-sama di suatu tempat yang telah ditunjuk. Kata edah lebih menunjuk kepada arti berkumpul karena sudah ada perjanjian. Hal ini menunjuk kepada bangsa Israel yang telah dibentuk oleh anak-anak Israel. Sedangkan kata ohal menunjukkan arti dari pertemuan bersama suatu umat. Di dalam Perjanjian Baru, kata yang dipakai untuk menyebutkan persekutuan pada para orang beriman adalah eklesia, yang artinya rapat atau kumpulan yang terdiri dari orang-orang beriman yang dipanggil untuk berkumpul secara umum. Kata eklesia dalam Perjanjian Baru menunjuk pada gereja dan menunjuk pada pertemuan secara umum. Di dalam Alkitab, pemakaian kata eklesia menunjuk pada gereja terdiri dari orang-orang yang dipanggil keluar dari masyarakat kegelapan. Yesus memakai kata ini untuk menunjuk kepada murid-murid yang bersama-sama dengan Dia. Lembaga adalah asal mula atau badan organisasi yang dimaksud melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan sesuatu usaha yang di dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan, dan gereja sebagai lembaga atau organisasi dengan segala kesibukannya, yaitu kebaktian, hari Minggu, katekisasi, penyelidikan Alkitab, komisi sekolah minggu, remaja, pemuda, dan dewan gereja, baik yang setempat maupun yang sewilayah ataupun yang bersifat nasional atau internasional. Kesibukan ini semakin hari tidak berkurang, namun semakin bertambah. Seorang pelayan, diaken merupakan jabatan gereja yang berada di bawah presbiter dan uskup yang bertugas melakukan pelayanan kepada orang-orang gereja. Dalam gereja Protestan, diaken memegang jabatan dalam pelayanan sebagai pembantu pendeta jemaat. Jabatan pelayanan tidak diciptakan oleh manusia, namun dilembagakan oleh Allah sendiri. Ini merupakan kehendak Allah kepada anak-anaknya untuk memberikan firman Allah bersama-sama dengan jemaat. Karena orang Kristen tidak boleh menjauhkan diri dari yang lain, namun harus tetap mempertahankan persekutuan. Fungsi diaken secara khusus tidak diuraikan, karena umumnya telah dikenal sebagai penatua yang harus memiliki kemampuan untuk memerintah dengan baik dan mencurahkan perhatian. Namun di dalam Roma pasal 12 ayat 8 dikatakan bahwa kewajiban diaken adalah menunjukkan kemurahan atau melayani. Dan di 1 Korintus pasal 12 ayat 8 mengatakan jabatan diaken adalah karunia yang perlu bagi jalannya pelayanan dan dapat diatur dan ditentukan. Artinya gereja harus dapat diatur dan dipimpin dengan karunia dan segala kekuatan dalam pembangunan gereja. Kisah Para Rasul mengatakan bahwa Paulus menetapkan para penatua yang didirikannya, yang kemudian meluas ke gereja-gereja Helenistik. Tugas dan tanggung jawab para penatua dikemukakan dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 17-22. Mereka harus menjalankan 3 fungsi, yaitu mengatur, berkhotbah, dan mengajar.
Dengan kata lain, penatua harus dapat memberi bimbingan di dalam mengatur jemaat secara jasmani dan rohani, dapat membela dan menganjurkan ajaran Kristus. Pada awalnya jabatan yang tetap hanya dua, yaitu penatua dan diaken. Yang kemudian jabatan penatua dibagi menjadi dua, penatua yang memerintah dan penatua yang mengajar, yaitu pendeta. Persekutuan adalah suatu persatuan antara orang-orang yang sama kepentingannya. Gereja tidak dipandang dari jumlah, tapi secara organisme. Tidak ada perbedaan antara gereja lokal dan universal. Semua itu mewakili keseluruhan masyarakat gereja. Dengan kata lain, kuasa Kristus tetap dapat diperoleh oleh setiap jemaat sehingga berfungsi dalam perkumpulan sebagaimana gereja universal berfungsi dalam dunia secara keseluruhan dan berada dalam kebersamaan dengan gereja secara keseluruhan. Persekutuan adalah salah satu tanda penting bagi gereja. Hal ini bukan hanya sekedar persekutuan atau berkumpul, namun ini adalah ciptaan yang eskatologis dari Roh Kudus, di mana hubungan ini tercipta karena orang-orangnya telah turut ambil bagian dalam hubungan bersama dengan Kristus. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang terpilih, tanpa melihat status sosial, pendidikan, kekayaan, maupun warna kulit. Hal ini menegaskan bahwa gereja bukanlah lembaga buatan manusia atas perbuatan-perbuatan baik, melainkan merupakan ciptaan Allah yang didasarkan atas maksud kasih karunia-Nya. Dalam persekutuan ini mereka mendapat bagian di dalam keselamatan Shalom yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada dalam anaknya Yesus Kristus kepada jemaat yang harus dibagikan dan diteruskan untuk seluruh umat manusia. Dengan demikian dapat dikatakan gereja sebagai persekutuan yang terpanggil bukan untuk diri sendiri tapi untuk demi kemuliaan Allah dan kehendaknya kepada dunia, yaitu menyelamatkan. Gereja harus sadar akan tugasnya di dunia sebagai atau yang dipakai Tuhan sebagai alatnya menyelamatkan dunia ini. Yang termasuk ke dalam persekutuan adalah manusia yang sudah berdosa namun diperdamaikan dengan Allah oleh pekerjaan Yesus Kristus. Gereja adalah umat Allah yang baru, dalam arti mereka yang berada dalam hubungan khusus dengan Allah Israel, umat Allah yang menolak terhadap Mesiasnya. Gereja adalah umat Allah yang baru berdasarkan kutipan-kutipan dari Hosea yang diperintahkan untuk menyebut Israel bukan umat karena murtad dan bukan lagi umat Allah dan ia bukan lagi Allah mereka. Tetapi Paulus mengatakan bahwa Israel tetap sebagai umat Allah yang digabung dengan umat lainnya karena kata lain umat Yahudi masih tetap sebagai umat yang kudus, umat yang menjadi milik Allah. Jadi dapat dikatakan bahwa umat Allah adalah perhimpunan orang-orang yang telah ditebus dan tidak lagi terhalangi dalam hubungan mereka dengan Allah. Dengan kata lain, mereka manusia pada kenyataannya adalah umat yang diperdamaikan dengan Allah menjadi Israel yang sejati melalui pekerjaan Yesus Kristus. Dapat disimpulkan bahwa eklesiologi adalah cabang teologi yang secara sistematis mempelajari asal-usul, hakikat, ciri-ciri khusus, dan perutusan gereja. Dan gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang dari Allah. Di dalam bentuk organisasinya, gereja tidak terlepas dari 3 aspek yang tidak dapat dipisahkan karena sederhana dapat dijelaskan. Karena gereja adalah sebuah lembaga atau organisasi dari persekutuan atau perkumpulan orang-orang yang dipanggil Allah sebagai umat Allah.